Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Alfa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Di mana kita hidup di suatu tempat, maka kita harus beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini berlaku juga pada tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan juga beradaptasi dan melindungi diri untuk bertahan hidup. Hari ini kita akan belajar cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri. Tema 2, subtema 1, muatan IPA. Are you ready? Let's study! Jangan lupa anak-anak siapkan buku tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, dan pulpena 6A. Hari ini mari kita belajar cara tumbuhan beradaptasi dan cara tumbuhan melindungi diri. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan lingkungannya yang bertujuan agar tetap bertahan hidup. Adaptasi yang pertama adalah adaptasi tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Cirinya berdaun tebal, sempit, kadang-kadang daunnya menyerupai duri, sisik, dan bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan memiliki jaringan untuk menyimpan air, serta memiliki akar yang panjang untuk mencari sumber air. Contohnya adalah lidah buaya. Kemudian pohon kurma dan pohon kaktus. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kadar garam tinggi, yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Contohnya adalah pohon bakau. Beberapa jenis bakau memiliki akar napas, yaitu tumbuh ke atas permukaan tanah untuk mendapatkan oksigen. Ada juga yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan dari tanah yang berlumpur dan menahan ombak. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Next, kita lanjut. Adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan yang hidup di air. Contohnya, eceng gondok. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun yang berongga berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Selanjutnya adalah tumbuhan teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Adaptasi tumbuhan higrofit. Contohnya adalah tanaman paku-pakuan atau suplir. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata. Adaptasi tumbuhan miskin hidrogen. Contohnya adalah kantong semar dan tumbuhan Venus.
Tumbuhan yang hidup di tempat yang miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan tidak dapat bergerak jika ada pemangsa, maka dari itu tumbuhan harus bisa melindungi diri dari pemangsa. Contohnya adalah cara tumbuhan melindungi diri dengan memiliki duri, yaitu bunga mawar, salak, dan durian. Memiliki rambut yang halus menimbulkan rasa gatal. Contohnya adalah tumbuhan jagung, tumbuhan tebu, dan tumbuhan bambu. Memiliki daun yang tajam di tepinya. Contohnya adalah lidah buaya, tumbuhan kaktus, dan tumbuhan nanas. Ada juga tumbuhan yang menghasilkan getah. Getah tersebut menempel pada tubuh pemangsa sehingga akan lengket atau dapat menyebabkan perih pada kulit. Contohnya adalah tumbuhan karet, tumbuhan nangka, dan tumbuhan pepaya. Dan ada juga tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan racun. Contohnya tumbuhan jarak dan tumbuhan kecubung. Racun pada jarak dapat mematikan jika dimakan oleh hewan, dan racun pada kecubung dapat membuat mual atau muntah bagi pemangsanya. Sekian materi hari ini, terima kasih. Semoga bermanfaat dan anak-anak mudah memahami materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.